Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan kekuatan kita melakukan ibadah puasa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali dengan bulan Syawal. Bulan Ramadan di siang hari Allah Subhanahu wa taala haramkan di awal bulan Syawal. Yang tadinya Allah haramkan, kembali Allah Subhanahu wa taala halalkan. Tentu ini merupakan nikmat dan karunia serta keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini merupakan karunia yang agung bagi umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita sadari, kita selaku umat muslim yang rujukannya kepada syariat Rasulullah, dasar hukumnya adalah kepada Al-Quran dan hadis, dengan penjabarannya kepada qiyas, ijma, serta adanya tafahum antara para alim ulama, di antara para mujtahidin, bahwa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal yang dinamakan dengan dosa warisan, atau tidak mengenal yang dinamakan dengan penghapus dosa. Kalau di dalam agama-agama lain mungkin ada satu agama datang ke Sungai Gangga, dia mandi, habis dosanya. Ada agama yang lain mungkin dia mandi dengan berlaburkan kotoran sapi, hilang dosanya. Datang ke satu tempat, datang ke wihara, datang ke tempat-tempat lain, melakukan ritual, habis dan dihapus dosanya. Tetapi dalam Islam tidak ada yang dinamakan dosa warisan. Di dalam Islam tidak ada yang dinamakan dengan penghapus dosa. Adapun kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, yang pada dasarnya ibadah puasa itu bukanlah penghapus dosa. Ibadah puasa merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti wajibnya melakukan kita sholat, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang Islam yang beriman, yang ingin menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini, kita selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memaknai makna dari Idul Fitri secara luas. Jadi sungguh sangat kurang tepat kalau Idul Fitri ini dinamakan dengan kita kembali suci. Jadi seolah-olah bahwa orang ini sudah nggak ada dosanya sama sekali, udah bersih karena sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal dia tidak tahu ngapain di dalam bulan Ramadannya. Nggak tahu puasa kagak, zikir pun mungkin kagak ingat, apalagi taraweh. Ya. Jadi amalan-amalan yang kita amalkan dalam bulan Ramadan itu adalah munajat kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang melewati bulan Ramadan hapus dosanya. Tetapi sebaliknya, orang yang mengamalkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari Allah Subhanahu wa taala sunnahkan untuk qiyamul lail, di siang hari Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka bertemunya dalam 1 Syawal ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya Allah haramkan di 1 Syawal, maka kembali Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kalimat kembali dengan arti kalimat aid
yang dulunya adalah tidak diperbolehkan kembali dihalalkan, makan minum adalah futur, maka dinamakan dengan Idul Futur. Di pagi hari 1 Syawal itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan untuk makan minum yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan dengan Idul Futur. Adapun apakah suci atau tidak sucinya seseorang, bagaimana amalan-amalan di saat dalam bulan Ramadan. Kalaulah ia betul munajat kepada Allah dengan baik dan sempurna, taubat dia sempurna, ibadah dia sempurna, amalan zikirnya pun sempurna, qiyamul lailnya sempurna, i'tikafnya sempurna, semoga permohonannya, taubatnya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apalah artinya sebuah hamba? Apa artinya seorang hamba? Siang dia tidak melakukan ibadah puasa, malamnya pun tidak qiyamul lail, ingat ke Allah pun tidak. Begitupun dia pun tidak pernah melakukan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Syawal paling sibuk, didatangi awal Ramadan, awal bulan Syawal dia paling heboh, paling sibuk mempersiapkan bagaimana bulan Syawal, apalagi sampai dengan dia bermabuk-mabukan, judi dan melakukan perbuatan amalan-amalan yang melampaui batas. Bukannya dia menjadi kekasih Allah, tetapi sebaliknya dia akan menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah puasa merupakan hubungan antara makhluk dengan Allah. Al-alaqah wal ittisalat, hubungan dan komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, puasa kita, amalan kita belum dinamakan sempurna kalau kita belum tasamuh, saling maaf memaafkan di antara saudara-saudara kita. Kita bukanlah makhluk yang sempurna. Tentu banyak salah dalam ucapan kita, tentu banyak khilaf dalam perbuatan kita, tentu pula banyak dengki dalam hati nurani kita, sehingga kita banyak benci kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala belum memaafkan kesalahan diri kita sebelum kita bermaaf-maafan, meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang disebut dengan hubungan antara sesama umat manusia. Sempurnanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh lagi lebih sempurna di awal bulan Ramadan, di awal bulan Syawal. Kita datangi saudara-saudara kita dari kampung ke kampung, dari surau ke surau, dari tempat ke tempat lain.